Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas jurnal Scopus sama Sinta 1. Yang pertama, berjudul Transforming Rice Straw Waste into Biochar for Advanced Water Treatment and Soil Amendment Application. Mengubah limbah jerami padi menjadi biochar untuk pengolahan air tingkat lanjut dan aplikasi amandemen tanah. Adapun tujuan penelitian, meninjau pemanfaatan jerami padi menjadi biochar untuk air dan tanah. Metode penelitian, review literatur dan analisis SWOT. Hasil penelitian, biochar jerami padi efektif untuk absorben dan amandemen tanah. Adapun kelebihannya, data teknis komprehensif menyorot sumber ekonomi. Kekurangan dari penelitian ini, minim uji lapang dan analisis biaya. Relevansi, sangat relevan untuk masalah jerami di Indonesia. Rekomendasi, pilot project, analisis biaya, dan kebijakan insentif. Judul yang kedua, Reviewing the Role of Biochar in Paddy Soil and Agricultural and Environmental Perspective. Meninjau peran biochar tanah sawah, perspektif pertanian dan lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian, meninjau fungsi biochar di sawah atau hasil nutrisi dan emisi. Metode penelitian, review studi lapang dan eksperimen. Hasil penelitian, biochar meningkatkan hasil padi, efisiensi pupuk, mikroba tanah, efek emisi bervariasi. Adapun kelebihannya, menyeluruh, fokus sawah, gap riset jelas. Kekurangan dari penelitian ini, hasil emisi tidak konsisten, dosis tinggi kurang ekonomis. Relevansi, sangat relevan untuk lahan sawah Indonesia. Rekomendasi, riset lapang biochar jerami plus manajemen air, uji biaya manfaat. Berikutnya, jurnal Sinta 1, sintesis dan karakterisasi nanofiber komposit PPA dari silika sekam padi menggunakan metode elektrospinning. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memanfaatkan silika hasil dari sekam padi sebagai filter atau pengisi dalam matriks polimer polyvinyl alkohol untuk menghasilkan nanofiber komposit melalui metode elektrospinning. Penelitian berfokus pada pengaruh variasi kandungan silika terhadap morfologi, porositas, dan stabilitas thermal nanofiber yang dihasilkan sebagai bentuk pengelolaan limbah pertanian padi yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Adapun metode penelitian, silika diekstraksi dari sekam padi melalui proses pembakaran terkendali dan pencucian asam. Serbuk silika kemudian dicampurkan dengan larutan PPA dengan variasi 0%, 2%, 3%, dan 5% berat silika. Campuran diolah menggunakan teknik elektrospinning pada tegangan 20 kilo dan laju air 2,5 mil per jam. Serat dikeringkan dalam oven 90 derajat selama 8 jam. Kemudian dikarakterisasi menggunakan EDX untuk analisis gugus fungsi, SEM, EDX untuk morfologi dan komposisi unsur, serta uji porositas dan stabilitas thermal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kandungan silika meningkatkan porositas nanofiber dari 54,9% 0% hingga 76,2%. Diameter serat mengecil dengan penambahan silika berkisar antara 175 sampai 202 nm. Analisis Epstein menunjukkan adanya interaksi kimia antara PPA dan silika dengan gugus CO dan uji EDS mengonfirmasi keberadaan unsur silikon, kalsium, dan oksigen pada nanofiber. Stabilitas termal meningkatkan hingga 165 derajat Celcius menunjukkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Produk ini berpotensi sebagai bahan membran atau filter berbasis limbah padi. Kelebihan dari penelitian ini berhasil mengubah limbah pertanian sekam padi menjadi material bernilai tinggi. Prosesnya ramah lingkungan, menghasilkan nanofiber dengan karakteristik fisik dan termal yang baik. Teknologi elektrospinning memberikan kontrol terhadap morfologi serat. Adapun kekurangan, studi masih terbatas pada tahap laboratorium. Belum ada uji performa aplikasi nyata, analisis ekonomi, dan ketahanan mekanik jangka panjang. Selain itu, proses ekstraksi silika masih perlu optimalisasi untuk efisiensi energi dan biaya. Relevansi dengan pertanian Indonesia sebagai negara agraris menghasilkan jutaan ton sekam padi setiap tahun, yang sebagian besar belum dimanfaatkan optimal. Penelitian ini memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah padi menjadi bahan industri bernilai tinggi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan pengurangan emisi karbon dari pembakaran sekam padi. Rekomendasi riset dan implementasi. 1. Melakukan penelitian lanjutan pada skala industri untuk menguji kelayakan ekonomi dan efisiensi energi proses pembuatan nanofiber sekam padi. 2. Mengembangkan aplikasi praktis seperti membran filtrasi air, bahan komposit bangunan, atau separator baterai. 3. Melibatkan sektor pertanian dan UMKM untuk mengolah limbah padi secara terintegrasi di daerah penghasil padi utama. 4. Meneliti dampak lingkungan dari seluruh siklus produksi untuk memastikan teknologi ini benar-benar berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.